wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana al-muslimin Saran dikit. Syekhina fid darain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saran dikit. Diskusi 16. Berapakah syarat sah puasa? Kiai menjawab, syarat sah puasa ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, ketemu mayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat berpuasa pada waktu yang diperbolehkan puasa. Nah, kemudian kita lanjut ke diskusi yang ke-16 tentang berapakah syarat sah puasa. Kiai menjawab, syarat sah puasa itu ada 4. Pertama, Islam. Berarti orang yang tidak Islam, kalau dia melaksanakan puasa, maka hukum puasanya tidak sah. Karena yang sah melakukan puasa itu adalah orang yang Islam. Yang kedua, berakal, tapi yang sudah mumayyiz. Berarti orang yang gila atau orang yang hilang akalnya seperti pingsan, maka apakah puasanya sah atau tidak? Tidak. Sah atau tidak? Tidak. Kalau misalnya dia lagi sahur masih sehat, zuhur pingsan, sah tidak puasanya? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena hilang. Ya, karena hilang akalnya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan tidak berlaku pada laki-laki. Arak mama berarak buat. Nah, jadi syarat sah melaksanakan puasa itu adalah harus suci dari haid dan nifas. Maka bagi perempuan yang lagi haid, maka jangan siksa dirinya untuk tidak makan dan tidak minum. Silahkan adik-adik boleh untuk makan dan minum. Nah, bolehkah kita makan sampai kenyang? Bagi yang haid, boleh. Sampai nertek posat buang bau. Nah, kemudian yang keempat, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan puasa. Berarti nanti ada puasa di mana waktu itu kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ada berapa waktu yang tidak boleh, yang tidak kita diperbolehkan untuk berpuasa? Aneh lupa. 4. 1. Puasa pada hari raya Ya, puasa pada hari raya Idul. Tanggal berapa Idul Fitri? Tanggal 1 Syawal. Bolehkah kita hari raya Idul Fitri tanggal 2? Boleh enggak? Tanggal 2 Syawal, boleh enggak? Tidak boleh. Ya? Mahrum pihak mazhab sendiri tanggal 2 dia melakukan sholat Idul Fitri. Ya, tapi boleh enggak? Boleh, cuman tidak sah. Iya. Kemudian selanjutnya Puasa di raya puasa hari Idul Adha. Tanggal berapa orang hari Idul Adha? 10 Zulhijjah. Gimana hukum puasa di sana? Haram. Sah atau tidak? Berarti haram dan tidak sah. Kemudian yang ketiga, puasa hari tasyrik. Tanggal berapa orang puasa hari tasyrik? Ya, 11, 12, 13. Berapa hari? 3. Bolehkah 14 hari? Bolehkah 4 ditambah tanggal 14? Tidak boleh. Ya, itu namanya hari tasyrik. 11, 12, 13. Terakhir, Pertengahan bulan Sya'ban. ya, puasa pertengahan bulan Sya'ban, mulai dari tanggal 16 sampai selesai tanggal 30 kalau bulannya sampai 30. Nah, ya, selain itu boleh atau enggak kita berpuasa? Ada tempatnya makruh, kemarin sudah kita bahas. Ya, makanya
hafalkan. Nah itu kalau kita puasa pada waktu yang diharamkan untuk berpuasa, bagaimanapun hebatnya puasa kita itu tetap hukumnya tidak sah. Kemudian diskusi yang ke-17. Berapakah syarat wajib puasa? Kalau yang tadi syarat sahnya puasa, sekarang ini syarat wajib puasa. Jadi orang-orang yang akan disebutkan sekarang ini wajib hukumnya puasa. Tidak boleh tidak. Kalau Anda masuk pada kriteria yang akan disebutkan ini. Ada berapakah syarat wajib puasa? Kiai menjawab, syarat wajib puasa itu ada 5. Pertama Islam, yang penting Islam, bagaimanapun model keislaman Anda. Ada istilahnya Islam KTP. Apakah tetap wajib melaksanakan puasa? Islam SIM. Wajib. Ya, yang penting Islam maka wajib puasa. Nanti jangan tidak ada alasan Anda untuk tidak berpuasa kalau masuk kriteria yang pertama. Yang kedua mukallaf, maksudnya berakal dan balik. Ya, siapapun yang punya akal dan dia, tapi dengan catatan mudah berakal plus dia balik, maka nanti wajib puasa atau tidak? Tapi sakit Tidak wajib. Nah, nanti kita lihat. Ya, kita lihat kriteria berikutnya. Apakah sakit membolehkan kita untuk tidak berpuasa atau tidak? Intinya, kalau kita sudah mukallaf, berakal dan sudah balik, ya, maka kita wajib berpuasa. Saya ngantuk Ustadz, gimana? Apakah saya wajib puasa? Wajib atau enggak? Wajib. Ya. Tapi ketika saya tidur hilang akal saya Ustadz, gimana itu? Wajib puasa atau enggak? Hah? Kan tadi katanya harus berakal. Tidur itu masih ada akalnya? Masih ya? Masih ada akalnya? Atau udah hilang? Tertunda. Oh, tertunda. Tertunda. Ya, di sana tetap wajib puasa. Yang ketiga, mampu untuk berpuasa. Nah, kalau ada orang yang tidak mampu berpuasa, apakah dia wajib puasa? Tidak. Ada orang yang lagi kerja, kerjaannya berat. Karena kalau tidak kerja, istrinya tidak bisa makan apa-apa, anaknya tidak bisa makan apa-apa. Makanya misalnya seorang laki-laki pergi ke Malaysia, merantau, kerjaannya pekerjaan berat, ya, seperti angkat sawit itu, berat sekali itu adik-adik, ya, mengalahkan manusia, ya, itu pakai besi kecil, ya, ditusuk, kemudian itu yang diangkat, ya, kemudian dinaikkan ke pundak. Makanya rata-rata orang pergi ke Malaysia itu lihat gini aja pasti hitam itu. Ya. Itu yang diangkat demi keluarga. Anda mikiran mes kawe baik. Ya cukuplah kita makan satu piring kan, tunggu puasa, orang kodok fidyah dan seterusnya kita bisa makan. Miskin saja. Itu miskin saja Anda dalam Islam ada jaminan. Apalagi kaya. Ayo, makanya kalau mau dapat fidyah miskin. Ya dapat fidyah sudah nanti itu. Ayo, ndak ada yang dikasih melarat dalam Islam itu. Ya semiskin-miskinnya orang. Nah, bahkan setiap tahun dia akan dapat itu. Ya, kalau musim puasa nanti dia dapat fidyah puasa. Kalau musim gabah dia dapat zakat. Ya. Nanti musim orang ngorban dia dapat dagingnya. Itu full itu. Ya. Itu kalau jadi orang miskin. Enak kan? Enak atau enggak? Enggak enak lah. Enggak enak. Nah, lebih baik jadi orang kaya, tapi kayanya dermawan. Yang paling bagus itu ya jadi orang kaya dan dermawan. Yang paling parah itu miskin sombong lagi. Kemudian yang keempat sehat. Nah itu kalau yang tadi itu yang pergi merantau dan seterusnya, kemudian dia tidak mampu untuk berpuasa, boleh hukumnya tidak puasa. Ya, boleh hukumnya untuk tidak puasa. Tapi apakah dia wajib qadha nanti? Wajib dia qadha. Ya, harus dia qadha nanti kalau dia ada waktu senggangnya. Tapi tidak mampu saya Ustadz di sana berpuasa dan seterusnya. Apa dia? Yang keempat, sehat.
Berarti yang sakit wajib puasa atau enggak? Enggak wajib puasa. Yang wajib puasa hanya orang yang sehat, yang enggak sehat, ya, maka tidak wajib puasa. Saya juga sakit, Ustaz. Ini apa, sakit apa? Sakit hati. Apakah orang yang sakit hati atau lagi patah hati itu wajib puasa atau enggak? Wajib puasa. Ya, angen sakit. Tetap wajib puasa. Kemudian mukim. Nah, bagi orang yang musafir, apakah wajib puasa atau tidak? Tidak wajib puasa. Ya, kalau orang mukim, adik-adik yang menetap, maka nanti wajib hukumnya untuk berpuasa. Ada berapa syarat wajib puasa? 5. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa syarat sah puasa, Muhaimin? Ada berapa syarat sah puasa? Ngingat Muhaimin. Ya, semuanya 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, paham sampai sini? Diskusi ke-18. Apakah ada hukum atau kafarah bagi orang yang tidak puasa atau yang membatalkan puasanya? Apakah itu punya hukuman atau tidak? Kiai menjawab, pertama nanti akan dibagi. Ada orang yang wajib qadha tapi tidak wajib bayar fidyah, hanya dia qadha saja. Nanti setelah Ramadan itu misalnya dia tidak wajib bayar fidyah, ya, dia itu hanya wajib mengqadha dan tidak wajib bayar fidyah. Siapakah orang itu? Pertama, orang yang pingsan. Ya, orang yang pingsan pada bulan Ramadan. Kalau misalnya ada temannya tiba-tiba pingsan, ya, tanggal 2 dan tanggal 3, 2 hari dia pingsan. Apakah nanti dia wajib mengqadha puasanya atau tidak? Wajib. Apakah wajib dia membayar fidyah? Tidak wajib bayar fidyah. Yang wajib hanya diqadha saja, akan tetapi tidak wajib untuk bayar fidyah kalau dia pingsan. Dah, paham tom sampai sini? Legar lalu nseliuk sandal kebalik palang. Ya? Atau cuma lalu memberatkan cebatur tumben bedait pingsan dia. Nah, batal puasanya atau enggak? Batal atau enggak? Tedem jimah nih. Batal atau enggak? Batal. Ya? Batal. Kemudian nanti wajib bayar fidyah? Tidak. Wajib bayar fidyah? Ya. Apakah wajib qadha? Wajib. Nah. Kemudian yang kedua, orang yang lupa niat puasa Ramadan sebelum azan fajar. Ya. Lupa berniat puasa, ya, tapi sebelum fajar. Ulin fajar. Apakah dia nanti wajib qadha? Wajib. Wajib bayar fidyah? Tidak. Nah, itu orang-orang yang wajib qadha dan tidak wajib membayar fidyah. Kemudian selanjutnya, orang yang sengaja makan dan minum, sengaja. Ya, makanya solusinya bagi orang yang ingin jima, jangan langsung jima, nanti kafarahnya berpuasa berturut-turut. Maka gimana caranya? Sebelum melakukan jima, cepat-cepat ambil air minum dan makan, supaya Anda dapat qadha dan tidak wajib membayar fidyah. Ya, dan tidak wajib puasa berturut-turut. Kan enak juga, lebih besar tenaganya. Makanya jangan dibuka, pakai jima dulu. Nah, itu solusi saya kasih ini. Misalnya nanti adik-adik ingin untuk jima pada bulan Ramadan, supaya tidak berat bagi adik-adik untuk mengqadha puasanya selama 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut lagi itu batal sekali, ulang lagi itu. Ya, makanya solusinya, caranya supaya 1 kali kita mengqadhanya, makan caranya dengan cara sengaja.
Ndik lupa yang ndik batal puasa. Ya lupa bisa gembe. Nah itu beda lagi ceritanya. Ndak batal nanti karena lupa. Ini sengaja Anda makan dan minum supaya lebih banyak tenaganya. Adik-adik ya buat energen atau buat milk ya atau beli susu kuda. Ya susu kuda liar. Itu kalau orang Sumbawa itu biasanya punya susu kuda liar. Ya, udah rasakan susu kuda liar? Belum rasakan. Ini Anda rasakan susu kuda ndak liar aja ini. Nah, paham toh? Tapi dengan catatan sengaja makan dan minum. Bahkan nanti orang yang sengaja makan dan minum pada bulan Ramadan, apakah wajib membayar fidyah? Wajib untuk mengqadha? Wajib. Nah, itu 3 orang itu. Ingat itu. Ya. Yang kedua, ini orangnya wajib bayar fidyah, tapi tidak wajib mengqadha puasanya. Marem suruh dengan saatnya qadha puasa. Tetap wajib qadha puasa. Matiin dengan lah. Ya. Nah, yang kedua ini sekali lagi dia hanya wajib bayar fidyah muhaimin dan tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Nah, mana dia orang yang sudah sangat tua renta, papuk atau embi sawan darak gigi nih, ya, wah ingat misalnya. Nanti orang-orang yang seperti ini, Anda adik-adik misalnya punya papuk wajib membayar fidyah doang. Dendek suruh papuk kodok kah Ramadan, matiin laut. Ya, tetap wajiban papu puasa. Pokok papu lamun dik puasa bulan Ramadan wajib tu kodon. Haing lagu nerahang ya, aku kocok misalnya. Ya, dan seterusnya. Maka nanti orang-orang yang seperti ini tidak wajib untuk dibayarkan. Nah, tidak wajib qadha. Wajib bayar fidyah? Wajib qadha? Enggak wajib qadha. Jangan paksa papunya. Ya. Berapa fidyah yang harus dikeluarkan? 750 gram. Sampaikah dia sampai 1 kilo? Tidak sampai 1 kilo. Ya. Kurang leman sekilo. Pokok besuh dengan. Ya. Nanti di akhir ini nanti kita akan bayar fidyah. Adik-adik nanti akan membawa nasi masing-masing 750 gram. Ya. Kemudian makan sendiri sebagai ukurannya. Karena harus sampai kenyang orang miskin itu 750 gram. Tidak boleh untuk tidak kenyang. Ya, Ramadan ya pembahasan kiai sebelumnya juga begitu. Ya, nanti semuanya harus bawa nasi 750 gram. Nasi doang kanduk sedang. Makan berarti. Ya, kenapa? Karena paling bagus dalam memberikan kafarah, dalam memberikan fidyah disertakan juga dengan sayurnya. Paling bagus itu. Sayurnya apa? Dendek lah, kangkung lalu. Ya, apa terus? Telur. Ya, kalau bisa komplit. Ya, ada nasinya, ada sayurnya, telur, raginya juga itu. Gerah telur doang dengan dinarasin ragiin. Nah, kalau telur 1 ya sebias ke terong aces ke seterusnya lah. Baik asing pihak beberok lah. Ya, kalau paling bagus lagi ada minumannya. Ada buahnya. Itu bagus dalam memberikan kafarah itu. Ya. Nah, jadi dalam memberikan kafarah berupa fidyah itu nanti yang 750 gram itu adik-adik harus sertakan dengan lauknya dan makanan-makanan yang lain. Itu paling bagus itu. Ya, paham tuh adik-adik? Nah, itulah orang yang wajib untuk bayar fidyah tapi tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Kemudian orang yang sakit yang tidak ada harapannya untuk sembuh. Stroke misalnya. Stroke berat.
dinto puasa. Ya, lamun puasa ya kursi rodanya juga akan lemah. Nah, kalau seperti itu maka apakah orang ini wajib untuk mengqadha puasanya? Wajib bayar fidyah? Berapa? 750 gram. Nah, kemudian orang tua renta yang bernazar akan berpuasa, gerakne wah toa bernazar puasa. Puasa doang. Saya bernazar akan puasa katanya. Ya. Padahal dia tidak mampu. Ya, maka orang ini juga nanti tidak wajib untuk mengqadha puasanya, akan tetapi wajib untuk membayar fidyah. Ya, maka dendek le akal menjadi papu. Nah, lemak sih dia hendak tahu puasa teduk baik. Nyerang sak benazar separuh bengkeh papu-papu nih. Ya. Jadi adik-adik itu semakin tua orang itu semakin bengkeh dia. Ya. Biasin papu-papu no kan diminta balak misalnya dento tebal. Iya, separuh saling plentong, separuh kanje ya anak kan gara-gara nak tebala misalnya itu papu-papu itu. Ya, tidak tahu papu-papu ya papu Yahya jangan dek menentang. Iya entan papu Yahya. Oh masih banyak. Allah luar biasa. Dia papu menjaga dia. Nah, papu Paizin. Masin papu Paizin? Din bengkeh papu me? Oh bengkeh jamaah. Ya, berbeda bengkeh papu bengkeh di. Dan seterusnya. Solusi papu bengkeh. Adek no yentan seneng bengkeh-bengkeh papu-papu ni. Iya. Ya, bareh lamun dek tebing no paran diriin dek tekangan. Ya, itu papu-papu tua itu. Sedih lalu papu-papu. Selanjutnya nih boleh siapa papu bengkeh nih. Pekerja berat yang penghasilannya pas-pasan. Nah, itu ya nanti boleh untuk wajib untuk bayar fidyah. Nah, ini tempat yang paling enak ini. Dan wajib puasa. Yang keempat tidak wajib puasa dan tidak wajib qadha. Paling enak ini. Makanya kalau ada yang silahkan. Pertama orang gila. Ya, tiang jauh ustaz dik milih puasa dik milih qadha beli ke tamu kan. Ini wali tamu nih jogang. Ya, orang gila baru-baru kredit mesa misalnya itu orang gila itu. Amin. Ya. Nah, orang gila. Itu luar biasa orang gila itu. Ya. Bahagianya luar biasa orang gila itu. Lebih sehat orang gila ketimbang Anda cara penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Kan demo ingat dengan jogang tamu rumah sakit. Lain no ya maksudnya yang timpus misalnya kan. Iya. Yang datang baru-baru suntik dokter enggak ada ceritanya itu. Biasanya orang-orang gila itu sehat-sehat mereka. Di masa berjelu-jelu sehat. Coba sih dia dijelu aneh. Langsung melepek wah. Nah, kalau orang gila itu luar biasa. Sampai ada di sana itu orang gila jatuh dari sumur itu. Tapi ketika naik ke atas biasa saja. Ya, kederet-deret berdarah aja sekecot lagu. Tidak seperti kita yang sehat. Coba Anda nimbrung ayo. Ya, ke dalam sumur dar kan datang atas jiun. Iya. Tapi kalau orang gila itu luar biasa dia. Ya, makanya terus kalau dari segi makanan, apapun makanannya ndeknya sakit ya. Coba sidan bero teman. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga orang gila itu sangat luar biasa. Ayo, mau. Mau arak ke cita-cita, mau iya tetusan ke cita-cita ke ni hidup ni. Jangan. Ya, lebih enak jadi orang sehat. Ya, timah makriahan dan lile-lile yang dah ni. Senengan ya malik berkopo. Cobaan baik. Ya, coba sehat untuk kopokan kan plentong dengan. Nah, kemudian selanjutnya anak yang belum balik. Ya, anak yang belum balik itu tidak wajib fidyah dan tidak wajib qadha. Tidak wajib fidyah dan tidak wajib
kodok. Nah, makanya kalau ada yang tidak mau puasa, silahkan kecil kembali. Tapi kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Apa katanya dalam syair itu? Laitas syababu lana ya'udu itu. Apa nih? Apa nih awal? Laitas syaba. Laitas syababu lahu ya'udu yauman. Mantap. Ya, jadi andaikan masa muda itu bisa kembali, akan tetapi tidak bisa kembali sehari saja. Tapi tidak mungkin. Ya, makanya hari yang kemarin tidak bisa diulang lagi. Ya, ini masa-masa muda. Lemak bare-bare sama menintang bare-bare merambung. Ya, tiba-tiba tua dan seterusnya. Bayam pidiah wah. Ya, nak kakek sama kakak. Nah, Allah karim. Nah, enggak nak di dunia ni kan? Ngaji, oleh tidam, sembayang, toa mati, tamu kubur. Ya, ngonek-ngonek sak momot dek kubur pendak idap te kiamat. Ya, ngonek-ngonek sak kiamat, pokok nyurga doang paling solah. Ya, milih nyurga. Enggak ngaji. Ya, pirantok puasa dan seterusnya. Kemudian yang tidak wajib puasa dan tidak wajib bayar qadha. Nah, ini orang kafir itu yang baru masuk agama Islam. Itu kalau orang yang baru masuk agama Islam, dia nanti tidak wajib qadha dan tidak wajib bayar fidyah. Bagaimana kalau orang kafir wajib qadha? Wajib bayar fidyah? Harum suruh dimpuasa sih deh. Ya, orangnya orang kafir disuruh bayar fidyah dan mengqadha puasanya, itu tidak wajib. Paham Tom sampai sini? Nah, ini menjadi adik-adik nanti silahkan dihafal, itu penting soalnya. Ya, mana yang wajib qadha, mana yang bayar fidyah, mana yang tidak, mana yang wajib qadha, mana yang tidak gitu. Ya, supaya Anda jadi kiai nanti tidak memberatkan orang, papun sing suruh wajib apa? Giliran nak kakek yang menyusui ndek wajib qadha sih deh. Ya, kan ndek wajib bayar fidyah karena kemaslahatan untuk anaknya. Pret, ya usah paling parah. Nah, paham Tom? Nah, 19, diskusi yang 19. Nanti kita lanjutkan. Al-Fatihah.